Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Kalau Ibu Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga, Bu, baik. Sebelum kita melakukan coaching sama Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu, dan selama proses coaching, saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian respon coaching terhadap pertanyaan Ibu ini merupakan rubrik penilaian yang akan saya nilai antara coach dengan coaching. Jadi, prinsip coaching itu adalah kejujuran, proses kreatif, serta bagaimana memaksimalkan potensi. Iya, Bu, betul. Kemudian pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan untuk coaching kali ini, Bu? Baik, Bu, jadi berbicara mengenai kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Untuk pertanyaan keduanya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Secara spesifiknya yaitu saya ingin diobservasi terkait dengan kehadiran penuh, Bu, untuk sesi coaching saya. Saya berusaha untuk fokus pada coaching dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu, serta beberapa candaan agar tidak kaku. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini, Bu? Masih kurang fokus pada kehadiran penuh, Bu. Dan mudah-mudahan dengan selalu meningkatkan kompetensi, saya bisa melakukan kehadiran penuh agar tujuan coaching bisa tercapai. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, apa yang Ibu harapkan dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Jadi harapan saya setelah observasiku agar coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau mencari langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu, Bu. Oke. Mungkin demikian dulu sepertinya, Bu, ya. Silakan Bu lanjutkan coachingnya. Semoga berjalan lancar. Silakan Bu dilanjutkan. Iya, terima kasih, Bu Fitri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Begini, Bu Darmi. Pada kesempatan ini bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kelas saya. Ya, baik, Pak, boleh. Apa yang mau Bapak ceritakan? Baik, ini dalam proses tugas saya sehari-hari. Hari ini saya merasa teman-teman di kelas saya itu kurang perhatian, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Karena itu murid-murid saya juga menjaga tugas hanya sekitar 50% yang mengerjakan tugas dari tugas yang saya berikan kepada mereka. Baik. Jadi menurut Bapak, murid-murid di kelas yang Bapak ajari itu kurang antusias dalam menerima pembelajarannya, Pak. Selain itu, jumlah murid-murid Bapak yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya. Nah, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Jadi yang saya harapkan itu, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya ada tentang antusiasme murid saya dalam belajar. Baik, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang
antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat Bu, ada menyebabkan murid saya kurang antusias dalam belajar adalah pertama, pembelajaran saya seperti sudah dipesankan terhadap menonton, terhadap pembinaan saudara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau arti berbicara. Selama proses pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau dipikir-pikir begini, menurut saya murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Baik, lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menyenangkan dalam pembelajaran dan tidak bosan? Begini, pembelajaran harus berpusat pada murid. Menurut saya ya. Yang kedua, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada spiriting, seperti yang dapat membangkitkan semangat. Atau pada saat tegang itu kita tuliskan pikiran perasaan supaya perasaan anak-anak dapat menjadi senang kembali. Ataupun melaksanakan games yang mengarah kepada pembangkitan apa namanya meningkatkan semangat keluarga. Baik. Terus Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apa kira-kira penyebab sehingga mereka kurang antusias dalam mengemban tugas Pak? Begini. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya berikan solusi belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang saya biasa gunakan itu teks yang ada di perpustakaan selain daripada buku yang menjadi itu saja ditambah dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Baik, selain sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi di teks ya, adakah sumber belajar yang lain Pak yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak Bu. Sumber belajar yang seperti video, YouTube, artikel di blog, atau bisa di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren-trennya Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Baik, betul sekali ya Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terasa menyenangkan seperti yang Bapak inginkan tadi. Kemudian anak-anak juga lebih nyaman dalam pembelajaran seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Bapak
menyelesaikan masalah ini, Pak? Saya jadi namanya yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak, dan tugasnya juga sesuai dengan minat anak, dan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugas itu sesuai dengan minat dan bakat menurut saya. Sebenarnya saya akan melaksanakan pelajaran di sesi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi merasa memang senang menjalankan tugas. Nah, baik Pak, baik. Jadi Bapak itu punya dua rencana, yaitu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan dengan menggunakan beragam sumber belajar. Dan yang kedua tadi yang Bapak sebutkan itu tugas yang diberikan terlalu banyak ya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan murid juga. Semoga rencana Bapak berhasil. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan lancar dan berhasil, Pak. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Rencana ini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pilihan sumber belajar pada murid saya. Baik, saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Alhamdulillah Bu Darmi telah melakukan percakapan coaching dengan Mas Firman. Saya telah mengamati dan akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, dan sebentar ada update balik dari Ibu. Ya, Bu. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu dapatkan dan apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi, Bu? Jadi coaching dimulai dengan kemitraan sehingga berjalan dengan nyaman dan santai dan sesuai dengan alur kita, yaitu mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang perlu saya tingkatkan Bu, yaitu dalam menggali pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coaching dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul. Untuk kehadiran penuh untuk sesi coaching, saya berusaha fokus pada coaching dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa candaan agar tidak kaku. Dan hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menonton video coaching di YouTube dan aksi nyata. Oke, baik Bu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan coaching, bagaimana Ibu menilai diri sendiri tentang kehadiran penuh tentang kompetensi tadi, Bu? Alhamdulillah Bu, untuk kehadiran penuh untuk sesi coaching tadi, saya berusaha fokus pada coaching dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu. Untuk performa saya berada pada angka 8 karena mampu memahami apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu selama Ibu melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Nah,
yang pertama tadi tujuannya menyampaikan tujuan dengan coaching. Jadi menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Nah, menurut saya tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak berbelajar dan harus sesuai. Kemudian yang ketiga, rencana aksinya memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dan dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksi. Nah, coach menanyakan tentang komitmen terhadap cara yang diambil oleh kunci dan ternyata membuat kunci menjadi yakin dan akan keputusan dalam fungsi yang diambilnya. Nah, jadi ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya saya akan bertanya sama Ibu lagi mengenai potensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Bu. Jadi yang masih menurut saya masih perlu ditingkatkan dalam proses coaching tadi yaitu bagaimana saya menggali pertanyaan berbobot, tujuannya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coaching dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul. Oke, jadi dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Jadi dalam hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menonton video coaching di YouTube dan aksi nyata. Kemudian ke depannya saya akan berkolaborasi dengan CGP atau teman yang ada di lingkungan sekolah. Oke, alhamdulillah Bu ya, Ibu telah menyelesaikan proses coaching dengan baik, mulai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sampai kehadiran Ibu pada saat coaching. Nah, terima kasih kepada Ibu Darmi dan Pak Sudirman telah melakukan coaching tadi ya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.